Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umri dunya waddin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati Bapak Farid Hasan MHum sebagai pengampu mata kuliah tafsir sains. Kemudian yang tak lupa kita banggakan teman-teman IAT Universitas Islam Negeri Salatiga. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama kita mempelajari tafsir sains yang diampu oleh Bapak Farid Hasan MHum. Perkenalkan, kami kelompok 5 yang kemudian akan membahas tentang tumbuhan dalam perspektif tafsir sains. Lebih rinci lagi, yaitu berjudul Proses Fotosintesis dalam Al-Quran, Perspektif Tafsir LIPI. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya sendiri membuka video pada kesempatan kali ini. Saya atas nama Izzuddin Syifaul Hanani dengan NIM 0023. Teman-teman yang berbahagia, proses fotosintesis sebagaimana kita ketahui adalah satu proses di dalam kehidupan tanaman. Sistem yang kemudian kita kenal dengan fotosintesis ini secara sederhana adalah proses daripada pemasakan cahaya matahari yang diterima oleh daun klorofil kemudian menjadi energi bagi tumbuhan itu. Kita ketahui bersama bahwa tumbuhan merupakan satu makhluk hidup yang kemudian sangat mempengaruhi ekosistem di dunia. Kita ketahui bahwa tumbuhan memiliki peran penting dalam produksi oksigen dan tentunya menyerap karbon dioksida di dunia ini. Bahkan 30% daripada oksigen di dunia ini diproduksi oleh tumbuhan yang ada di darat. Selebihnya adalah produksi oleh tumbuhan-tumbuhan dan alga yang ada di laut. Kita ketahui bahwa tumbuhan itu kemudian berperan besar dalam salah satunya ya tadi udara, kemudian membuat suhu udara itu relatif konstan. Kemudian diantaranya juga menyeimbangkan proporsi gas di atmosfer. Kemudian, Ademayer mengatakan bahwa sumber utama tumbuhan adalah cahaya matahari sebagai dapur, sebagai bahan untuk memproses fotosintesis, di mana fotosintesis ini akan menghasilkan zat kimia yang tentunya ini untuk kehidupan tanaman tersebut. Pada nantinya untuk memperbesar batang, kemudian memperbanyak daun, kemudian juga memperkuat akar, dan kemudian juga diantaranya adalah menghasilkan buah yang kita makan sehari-hari. Tumbuhan-tumbuhan ini adalah menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh makhluk lain, seperti manusia dan kemudian hewan. Ini tentu karbon dioksida ini berbahaya bagi manusia, berbahaya juga bagi hewan. Kemudian disedot secara sederhana, kemudian dihisap oleh tumbuhan untuk kemudian dihasilkan kembali oksigen yang kemudian bermanfaat untuk manusia. Proses pertukaran ini di dalam klorofil kemudian dijelaskan oleh ahli kimia bernama Nicholas Theodor de Saussure pada 1804. Menyatakan bahwa ada dua macam cara pertukaran gas pada tumbuhan, yaitu proses fotosintesis di siang hari dan kemudian proses fotosintesis juga terjadi pada malam hari. Pada video kali ini setidaknya ada 2 atau 3 ayat yang kemudian menjadi fokus topik utama kita. Ada kemudian surat Al-An'am ayat ke-99 dan surat At-Takwir ayat ke-17 sampai 18
Kemudian nanti pada akhir juga ada sebagai penguat, ada Quran Surat Al-Waqiah ayat ke-71 dan 72. Dari ayat-ayat ini kemudian urgensinya adalah bagaimana sih kemudian kita bisa mengetahui proses fotosintesis yang kemudian dijabarkan melalui tafsir sains LIPI. Tafsir sains oleh lembaga-lembaga ilmu pengetahuan yang kemudian tafsir ini berkolaborasi dengan Kementerian Agama. Apa sih sebetulnya proses yang terjadi itu? Karena kita ketahui bahwa alam semesta ini adalah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Dan kemudian Al-Qur'an juga turun daripada Allah Subhanahu wa taala. Di mana keduanya tidak mungkin kontradiktif. Dan sebagai disclaimer bahwa ini bukan semacam klaimer belaka, tetapi ini adalah kajian tafsir yang kemudian diselaraskan dengan temuan-temuan terbaru. Dan sama sekali, ini bukan sesuatu yang kemudian negatif untuk kita perbincangkan. Karena kita yakin bahwa ayat-ayat di dalam Al-Quran semuanya mengandung hikmah-hikmah yang luar biasa. Hatta sampai pun kita tidak menemukan satu kajian ilmiah yang mungkin relevan sampai saat ini ataupun ke depan. Karena sekali lagi, ya kita meyakini 100% apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Oleh sebab itu, perlu kita ketahui bagaimana nantinya pada pembahasan kali ini, proses fotosintesis itu sudah diisyaratkan di dalam Al-Quran sedemikian rupa kepada Nabi Muhammad SAW, yang kita ketahui bahwa Nabi itu seorang yang ummi, seseorang yang kemudian tidak mengerti baca tulis. Dan peradaban pada saat itu juga tidak semodern saat ini. Bahkan kalau kita lebih ekstrem lagi mengatakan bahwa pada saat itu belum ada kemajuan ataupun belum ada sampai muncul ilmu pengetahuan sains yang kemudian serinci pada saat ini. Bahkan alat-alat pun tidak kita ketahui sampai kemudian di akhir tafsiran nanti. Ayat-ayat ini kemudian memberikan dua buah fakta menarik. Ayat-ayat ini kemudian memberikan dua buah fakta menarik. Yang pertama, ayat ini kemudian menjadi secara harfiah, secara tafsir, secara global, secara mujmal. Ketika kita mempelajari ayat ini, kemudian tafsir yang mujmal, tafsir yang kemudian dapat hanya dipahami oleh orang-orang terdahulu karena minimnya ilmu pengetahuan, maka ayat-ayat ini menjadi penguat keimanan bagi orang-orang abad ke-7 yang pada saat itu hidup. Bagi orang-orang abad ke-7 yang saat itu hidup. Namun, ketika seiring berjalannya waktu, kemudian ilmu pengetahuan semakin banyak dan semakin luas, semakin detail, ketika ayat ini kok ternyata selaras dengan ilmu pengetahuan, ini pun pada fakta ini pun, itu menjadikan keimanan kita juga semakin kuat pada abad-abad ke-20 ini. Sampai tahun-tahun sekarang ini. Jadi Al-Quran itu pada dasarnya adalah selaras fi kulli makan wa zaman. Jadi setiap zaman, setiap tempat itu. Pada saat abad ke-7 itu kemudian Al-Quran itu dipahami dengan sederhana, itu menjadi penguat bagi mereka. Pada saat sekarang juga, di mana ilmu pengetahuan semakin luas dan dalam, itu juga ternyata selaras. Artinya Quran ini sangat-sangat fleksibel. Oleh sebab itu, kita penting bagi kita untuk mempelajari bagaimana sih proses fotosintesis yang ada di dalam Al-Quran. Demikian ayatnya. Demikian kemudian disampaikan dengan perspektif tafsir LIPI. Dan kemudian nanti kita juga mempelajari bagaimana komentar-komentar dari teori-teori yang akan disampaikan oleh orang-orang Barat. Nah, ini kemudian perlu kita mengetahui bersama dalam video kita kali ini. Baik, demikian mungkin pengantar dan pembuka dari saya, Izzuddin Syiful Hanani. Kemudian kepada pemateri selanjutnya, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya An Ilman 53020220107. Dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai proses fotosintesis dalam
perspektif tafsir lebih. Namun sebelum kita menuju pembahasan yang lebih dalam mengenai proses fotosintesis ini, kita sedikit menjabarkan mengenai salah satu komponen penting dalam proses fotosintesis, yakni yang kita kenal dengan nama kloroplas atau klorofil. Sel pada tumbuhan berbeda halnya dengan manusia dan hewan. Pada tumbuhan dapat memanfaatkan secara langsung energi atau energi sinar matahari, kemudian mengubahnya menjadi energi kimia. Dalam proses ini tumbuhan menyimpannya dalam bentuk nutrien atau tenaga, sumber tenaga, sehingga tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang secara bertahap. Adapun prosesnya dilakukan oleh kloroplas. Dalam kloroplas terdapat salah satu elemen yakni yang dinamakan dengan klorofil. Klorofil memiliki fungsi yakni sebagai pigmen atau pemberi warna pada tumbuhan, sehingga tumbuhan dapat berwarna hijau, berwarna merah, berwarna kuning, dan lain sebagainya. Klorofil dapat menghasilkan 200 miliar ton sel dalam setiap prosesnya. Adapun klorofil tidak dapat dilihat secara kasat mata, akan tetapi dapat dilihat melalui mikroskop. Dalam Al-Quran, kloroplas disebutkan atau diartikan sebagai al-khadir atau pabrik hijau. Kloroplas memanfaatkan energi sinar matahari, kemudian mengubahnya menjadi energi kimia atau organik. Untuk lebih rincinya, saya mengambil salah satu ayat dalam Al-Quran, yakni mengenai surat Al-An'am ayat 99 yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi nabata kulli syai'in fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiba wa minan nakhli min tal'iha kinwanun daniyatu wa jannati min a'nabi wa zaituni warrumanu mushtabihan wa ghayra mutasyabih unzuru ila thamarihi idza athmara wa yan'i inna fi dzalika la ayatin liqaumin yu'minun. Adapun penjabaran dari tafsir Libi yakni sebagai berikut, yang artinya macam-macam tumbuhan, maka kami keluarkanlah dari tumbuhan-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buah pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Dalam satu penafsirannya yang berbahasa Indonesia, tidak banyak hal yang kita dapatkan. Adapun informasi dalam terjemah tersebut mentok pada informasi bahwa tanaman yang menghijau atau menghasilkan produk dan tidak lebih. Berbeda hanya dengan terjemah dalam bahasa lain, yakni ada terjemah dalam bahasa Inggris. Dalam terjemahan bahasa Inggris ini dikatakan bahwa dengan menyebut grain substansi yang dikaitkan dengan produksi tumbuhan, maka akan lebih mudah untuk mengaitkannya dengan pabrik hijau tersebut yang menghasilkan suatu produk berupa biji-bijian, buah, berbagai hasil dari tumbuhan tersebut. Diksi dari Al-Quran ini tampaknya kurang dapat dipahami dengan baik sampai pada abad ke-16. Pada tahun 1600-an berhasil menggali lebih dari tentang kloroplas tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dalam proses fotosintesis ada salah satu komponen penting yang sangat berguna dalam
proses fotosintesis tersebut. Di dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa tadi di surat Al-An'am bahwasanya dijelaskan bahwa Allah menciptakan tumbuhan-tumbuhan hijau dan lain sebagainya. Dan di terjemahan yang lain dalam bahasa Inggris dikatakan pula bahwasanya ada pabrik hijau atau green substansi tersebut yang akan menghasilkan berbagai produk dalam tumbuhan, yakni biji-bijian, buah-buahan, dan lain sebagainya. Ya, kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya mengenai materinya akan disampaikan oleh materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizatul Maulida dengan NIM 53020220044 akan sedikit menguraikan tentang substansi hijau dalam surat Al-An'am ayat 99 yang artinya, dan dialah yang menurunkan air yaitu hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, padahal sebelumnya hanya satu biji atau benih. Jadi Allah secara spesifik ini menyebutkan substansi hijau atau kloroplas yang memiliki peran penting dalam produksi biji, buah, dan organ tumbuhan. Dan Allah dengan sengaja menggunakan kata substansi hijau atau kloroplas ini. Penggunaan istilah tersebut bukanlah kebetulan. Nah, ayat tersebut ini memberikan penekanan khusus. Ayat ini memberikan penekanan khusus pada proses pembentukan mulai dari pembentukan buah, mulai dari daun hijau hingga proses kematangan buah. Nah, keunikan kloroplas dalam perspektif Al-Quran ini yaitu kloroplas sebagai substansi hijau memiliki makna mendalam. Terus bukan sekedar deskripsi biologis tetapi bukti keteraturan penciptaan. Nah, yang ketiga ini menggambarkan kompleksitas sistem biologi yang tak terpikirkan pada masanya. Teks yang mempertanyakan bagaimana Nabi mengetahui detail ilmiah tentang proses fotosintesis dan pertumbuhan-tumbuhan pada zamannya. Jadi mengingat konteks sosio-historis yang pada zaman Nabi itu, masyarakat tersebut saat itu belum mengenal budaya baca tulis yang kompleks dan tidak memiliki peralatan ilmiah yang canggih, membutuhkan pusat penelitian dan laboratorium modern untuk memahami proses tersebut. Jadi mustahil memperoleh pengetahuan tersebut tanpa wahyu. Jadi filosofi ilmiah dalam Al-Quran ini bukan hanya sekedar kitab spiritual, bukan hanya sekedar kitab spiritual, merupakan panduan intelektual dan inspirasi ilmiah, mendorong manusia dalam berpikir kritis, menyelidiki rahasia alam, mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dengan substansi hijau ini. Perkenalkan, nama saya Sinta Sofia Malihatin dengan NIM 0087. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses fotosintesis. Oksigen merupakan elemen yang sangat penting bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Manusia dan makhluk hidup lainnya itu membutuhkan oksigen sebagai pernafasan untuk bernapas. Dan di mana sih oksigen ini dihasilkan? Oksigen ini dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan yang ada di darat maupun di lautan. Ada sebanyak 30% tumbuh-tumbuhan atau oksigen yang kita serap itu berasal dari tumbuh-tumbuhan yang ada di darat, dan
dan sebagian yang lainnya itu berasal dari tumbuh-tumbuhan dan alga bersel satu yang ada di lautan. Nah, pada tahun 1942, proses fotosintesis ini dinyatakan secara gamblang oleh Admeyer, yang dimana beliau menyatakan bahwa energi utama yang dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan adalah sinar matahari yang kemudian diserap oleh tumbuh-tumbuhan dan diubah menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis. Nah, pernyataan dari Admeyer ini menyebabkan bahwa adanya cahaya matahari ini adalah salah satu unsur yang paling utama dalam proses fotosintesis. Nah, karena cahaya ini adalah unsur utama, maka proses fotosintesis ini hanya terjadi pada pagi dan siang hari, di mana pada saat pagi dan siang hari itu terjadi ada cahaya matahari. Biasanya kualitas dari proses fotosintesis itu tergantung dari penerimaan cahaya dari matahari. Jadi kualitasnya itu tergantung dari cahaya yang diserap oleh tumbuh-tumbuhan itu sendiri. Nah, ketika tumbuh-tumbuhan mengalami proses fotosintesis ini, tumbuh-tumbuhan mengambil karbon dioksida, yaitu karbon dioksida itu adalah zat berbahaya yang tidak diperlukan manusia dari udara. Tumbuhan mengambil karbon dioksida yang kemudian dikeluarkan menjadi gas oksigen. Proses pertukaran gas ini dijelaskan oleh ahli kimia dan fisiologi dari Swiss yang bernama Nicholas Theodor. Beliau menyatakan bahwa ada dua macam pertukaran gas pada tumbuhan. Yang pertama yaitu terjadi pada pagi hari, dan yang kedua itu terjadi pada malam hari, yaitu dengan cara tumbuh-tumbuhan itu menyerap karbon dioksida yang kemudian diubahnya menjadi glukosa dan dikeluarkan menjadi dan dilepaskan menjadi oksigen. Dan pada malam hari itu tumbuh-tumbuhan biasanya itu mengalami peristirahatan. Jadi menurut tafsir kemenang ini menyatakan bahwa proses fotosintesis itu ada dua tingkat, yaitu yang pertama tergantung dari sinar matahari atau yang disebut sebagai reaksi cahaya, biasanya terjadi di bagian grana dari kloroplast, dan yang kedua yaitu terjadi di saat bebas dari cahaya, yaitu atau yang dimaksud sebagai reaksi gelap, biasanya terjadi di bagian stoma. Nah, proses pertukaran gas ini dijelaskan oleh Al-Quran surat At-Takwir ayat 17 dan 18 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wal-laili idza as'as wasyubhi idza tanafas, yang artinya dan demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Nah, pertama kali mari kita fokus dulu pada ayat 18 ini. Sebelum kita ke ayat 17, kita lebih fokus ke ayat 18 dulu. Di sini dijelaskan kata idza nafas. Idza nafas itu dalam bahasa Arab menurut tafsir kemenang itu artinya dikaitkan dengan waktu subuh, yaitu saat fajar menyingsing. Namun di dalam bahasa Inggris di sini diartikan idza nafas ini dengan when it breathes in. Maksudnya adalah bentuk metafora atau proses dalam tumbuhan yang disamakan dengan kondisi ketika seseorang bernafas dan menghirup oksigen secara dalam-dalam. Namun kedua arti ini bisa digunakan. Namun untuk lebih tepatnya dalam pembahasan yang kita bahas ini lebih ke arti dalam bahasa Inggris, yaitu ketika seseorang disamakan dengan ketika seseorang mengambil nafas secara dalam-dalam. Nah, penelitian menyatakan bahwa produktivitas dari fotosintesis ini bisa dihitung dengan jumlah gas oksigen yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan itu tersebut. Nah, penelitian juga menyebutkan bahwa tingkat kerja paling produktif oleh tumbuh-tumbuhan itu terjadi pada pagi hari, yaitu ketika matahari berada di tingkat paling terkonsentrasi. Lalu di sini saya mengkomparasikan tafsir ilmi tafsir kemenang dengan tafsir al-Misbah, yaitu karya Quraisyhat, di mana Quraisyhat di sini mengartikan tanafas dengan arti bernafas atau keluar masuknya nafas dari makhluk hidup. Quraisyhat menyebutkan bahwa keluarnya cahaya dari kegelapan diibaratkan dengan keluarnya nafas, apalagi keluarnya
keluarnya cahaya itu seringkali dibarengi dengan angin sepoi-sepoi, tidak ubahnya dengan keadaan seseorang ketika sedang bernafas. Nah, kata bernafas di sini itu diartikan sebagai proses penghasilan zat yang dibutuhkan dalam pernafasan itu sendiri, yaitu oksigen. Jadi nafas yang dimaksud di sini adalah proses penghasilan oksigen itu sendiri yang dimaksud. Lalu setelah kita menjelaskan tentang proses fotosintesis yang ada di siang hari, yaitu saat fotosintesis saat membutuhkan cahaya, maka di ayat 17, di ayat sebelumnya itu menjelaskan bahwa proses fotosintesis itu juga terjadi pada malam hari. Namun hanya sebagian saja yang mengalami proses fotosintesis pada saat malam hari. Nah, di sini dijelaskan pada ayat 17, yaitu walaili idza as'as. Di sini dalam tafsir Al-Misbah dan Al-Munir, beliau sama-sama memiliki pengertian yang sama mengenai as'as, yaitu artinya yaitu ada yang mengartikan datang membawa kegelapan dan ada yang mengartikan pergi membawa kegelapan. Jadi di dalam tafsir Al-Misbah dan Al-Munir menyatakan bahwa kata as-as ini memiliki arti sebagai datang membawa kegelapan dan pergi membawa kegelapan. Namun Wahbah Zuhaili atau di dalam tafsir Al-Munir ini lebih menekankan pada pengertian datang menjelang, yaitu datang membawa kegelapan. Jadi menurut Al-Munir, menurut Wahbah Al-Zuhaili menyebutkan bahwa jadi pada saat datang membawa kegelapan ini seakan-akan Allah bersumpah dengan malam dan kegelapannya ketika datang dan dengan subuh ketika fajarnya mulai menyiksi. Namun keduanya ini atau pergi membawa kegelapan dan datang membawa kegelapan ini sama-sama boleh digunakan. Lalu tadi kan ada yang menyebutkan bahwa fotosintesis itu hanya terjadi di pagi hari dan pada saat malam hari itu tumbuhan mengalami istirahat. Namun di sini ada sebagian dari tumbuhan yang tetap mengalami proses fotosintesis seperti kaktus dan beberapa anggrek, karena mereka itu tetap melakukan proses fotosintesis dengan memasukkan karbon dioksida yang ada di malam hari untuk kemudian diubah menjadi ikatan asam, di mana ikatan asam ini akan dipecah kembali menjadi karbon dioksida di pagi hari untuk langsung digunakan dalam proses fotosintesis. Jadi jelas di sini bahwa surat At-Takwir ayat 17 dan ayat 18 ini menyebutkan bahwa ada proses fotosintesis dalam ayat ini, yaitu bahwa proses fotosintesis itu ada di pagi dan di malam hari, di mana di pagi hari itu diibaratkan pada saat orang itu mengambil nafas itu. Nah, itu pada saat mengambil nafas itu produksi oksigen dimulai. Dan pada malam hari beberapa orang menyebutkan bahwa tumbuhan itu beristirahat, dan ada sebagian seperti anggrek dan kaktus yang tetap mengalami proses fotosintesis. Nah, demikian pembahasan dari proses fotosintesis yang ada di surat At-Takwir yang kemudian akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Alvanila dengan NIM 53020220026. Pada video kali ini saya akan meneruskan penjelasan mengenai proses fotosintesis. Jadi dalam tafsir Kemenak, selain fotosintesis itu selain tertera dalam Quran surat At-Takwir, juga tertera dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 71 sampai 72. Jadi bunyinya, afara'aytumun naral lati turun a'antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Jadi beberapa kitab tafsir yang saya temukan seperti Ibnu Katsir, tafsir Al-Azhar, tafsir Mafatih Al-Ghaib itu saya tidak menemukan yang secara jelas itu membahas tentang fotosintesis dalam ayat ini. Dalam beberapa tafsir tersebut lebih menjelaskan mengenai proses adanya api. Jadi api itu dulu itu ada dua pohon yaitu pohon maroh dan pohon alfir yang tumbuh di Mekah. Jadi diambil batang atau dahannya yang kemudian digesek-gesekkan pangkalnya sehingga terciptalah percikan api lalu bisa membakar kayu bakar. Jadi pada tafsir-tafsir yang saya temukan tersebut tidak ada yang secara jelas membahas mengenai bahwa ayat ini adalah merupakan ayat fotosintesis.
Namun dalam tafsir Kemenak itu menjelaskan bahwasanya ayat ini juga termasuk dalam mengenai proses fotosintesis. Dalam tafsir Kemenak disebutkan bahwa ayat ini bisa dipahami menjadi dua topik, yaitu topik pertama fenomena api dan juga kayu bakar, dan juga yang kedua adalah siapa yang menciptakan pohon sehingga ada kayu bakar dan juga bisa terbentuk api. Namun masih dipertanyakan lagi nih, yang dimaksud kayu di sini itu apa? Apakah kayu bakar yang biasa digunakan untuk api unggun atau apa sejenisnya, atau pohon yang menghasilkan kayu tersebut sehingga menjadi kayu bakar? Dalam terjemahan bahasa Inggris, kata syajarah itu diartikan sebagai isi pohon ya. Lantas mengapa harus menggunakan kata tree? Mengapa tidak langsung menggunakan kata kayu saja yang lebih mudah dipahami menjadi kayu bakar? Lantas mengapa harus menggunakan kata tree atau pohon? Dari pembahasan tersebut, Allah seolah-olah meminta kita untuk lebih memahami lagi ayat-ayat yang ayat-ayat yang membahas tentang ilmiah ini. Lanjutnya, ilmuwan modern menafsirkan kata syajarah, a'antum syajarataha, itu kata syajarah dalam ayat ini tidak diartikan sebagai pohon, tetapi sebagai oksigen yang dihasilkan melalui proses fotosintesis. Karena semua tumbuhan yang ada di dunia ini pasti melakukan proses fotosintesis ya. Setiap tumbuhan memiliki klorofil atau zat hijau daun yang kemudian menyerap sinar matahari dan kemudian dikombinasikan dengan air dan karbon dioksida yang menghasilkan glukosa dan juga menghasilkan oksigen. Jadi yang glukosa itu berfungsi untuk tanaman itu sendiri, mencukupi kebutuhan tanaman itu sendiri, tetapi yang oksigen itu sebagai udara yang kita hidup bersama-sama. Tapi pada malam hari itu, dalam surat At-Takwir ya dijelaskan bahwa pada malam hari itu tumbuhan itu menyerap karbon dioksida. Jadi pada siangnya barulah terbentuk proses fotosintesis. Surat Al-Waqiah ayat 71-72 memang tidak secara eksplisit membahas tentang fenomena atau proses fotosintesis. Ayat ini membahas mengenai proses terbentuknya api dan juga fungsinya. Namun jika ditelisik lebih dalam, terdapat persamaan antara adanya api dan juga adanya proses fotosintesis. Yang pertama adalah energi. Baik api maupun udara atau proses fotosintesis itu membutuhkan energi cahaya matahari. Api menghasilkan energi panas dan cahaya melalui pembakaran, sedangkan proses fotosintesis menyerap cahaya matahari yang dijadikan zat kimia sebagai glukosa untuk kebutuhannya sendiri. Keduanya menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kedua energi yang berbeda namun bisa saling melengkapi. Yang kedua adalah kehidupan. Proses fotosintesis itu termasuk salah satu proses yang penting ya untuk kita semua. Bagaimana bayangkan kalau tidak terjadi proses fotosintesis, tidak ada oksigen yang bisa kita hirup ketika Allah tidak menghendaki ya. Jadi yang dimaksud kehidupan di sini adalah proses fotosintesis kan menghasilkan oksigen ya, mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Nah, sedangkan api juga berguna buat kita, buat memasak. Bayangkan kalau tidak ada api. Dulu sebelum adanya lampu kan kita juga menggunakan api. Yang ketiga ada keseimbangan. Keduanya ini seimbangnya. Jadi proses fotosintesis itu menciptakan oksigen, sedangkan dengan menyerap karbon dioksida, sedangkan api itu menghasilkan karbon dioksida dengan menggunakan oksigen, menyerap oksigen. Meskipun tidak secara eksplisit ditemukan bahwasanya ada hubungan antara proses fotosintesis dan juga surat Al-Waqiah ayat 71-72, namun terdapat korelasi atau kesamaan dalam tiga hal tadi seperti energi, kehidupan dan juga keseimbangan yang menarik untuk kita bahas. Hal ini bisa menjadikan kita lebih mengetahui bahwasanya kekuasaan Allah itu benar adanya. Bukti-bukti ilmiah yang ditemukan sekarang ini bisa dibuktikan bahwasannya itu ada di dalam Al-Quran, sudah diajarkan dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menjadi domain hidup bagi manusia ya, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman atas penjelasan yang telah diberikan. Kemudian teman-teman yang berbahagia, dari kemudian uraian yang telah disampaikan oleh teman-teman saya di awal tadi, dapat kita simpulkan bahwa proses fotosintesis yang terjadi di dalam kloroplas, yang kemudian di dalam bahasa Quran disebut sebagai Al-Khadir,
yang kemudian tidak kita dapati dalam terjemahan bahasa Indonesia, tetapi justru kita dapati di terjemahan bahasa Inggris yang kemudian diterjemahkan sebagai green substance atau disebut sebagai pabrik hijau. Terjadi di sini adalah dua fotosintesis. Tahap pertama adalah reaksi siang, yang kemudian terjadi di siang hari, yang erat kaitannya dengan cahaya sinaran matahari, yang kemudian yang fase kedua adalah proses reaksi gelap, fotosintesis yang terjadi di malam hari, bukan oleh sebab cahaya matahari, tetapi oleh sebab bahan utama yang menjadi produk di siang hari tadi kemudian menjadi reaksi yang kedua, yaitu reaksi gelap. Itulah proses fotosintesis yang terjadi di dalam tafsir Sains Lipi, yang kemudian secara umum dijelaskan di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-An'am ayat ke-99 dan At-Takwir ayat ke-17 dan 18, walaupun secara umum tidak secara terperinci. Seperti itulah kesimpulan yang dapat kita berikan. Semoga kesimpulan ini dapat menjadi manfaat untuk kita semua. Saya dan teman-teman saya pada kelompok 5 ini kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, terutama kepada Bapak Farid Hasan M.Hum dan kepada teman-teman pada umumnya. Semoga dapat memberikan manfaat pada diri kita semua. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.